Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jemaah yang dirahmati Allah, suatu waktu Nabi kita SAW akan mengadakan tausiah. Sebelum itu beliau berucap, janganlah hadir di antara kita ini seseorang yang memutuskan silaturahim. Tak lama kemudian berdiri seorang pemuda tanpa pamit terus keluar. Nabi SAW meneruskan tausiahnya. Sedang tausiah berlangsung, laki-laki itu datang kemari dan Nabi bertanya, dari mana engkau? Saya menemui bibi saya karena sudah lama enggak bertegur sapa. Memang kesalahan itu dari bibi, tapi mendengar ucapan Rasulullah SAW tadi, saya memaafkan dan beliau pun memaafkan. Kata Nabi, bagus, sungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum. Di situ terdapat orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kebalikan itu berarti orang yang menjalin silaturahim itu akan senantiasa dituruni oleh malaikat rahmat. Salah satu contoh, walaupun sudah lama terjadi, ada seorang dokter internis di Jakarta Timur, menderita penyakit aneh. Maaf, ketika akan buang air kecil itu terasa perih. Sudah berobat dan periksa di Jakarta, nggak berhasil. Akhirnya diputuskan untuk berangkat ke luar negeri. Salah seorang temannya, Allahyarham Subki Abdul Qadir, mantan kepala rumah sakit Islam Jakarta, memberikan nasihat. Coba sebelum Anda berangkat, mengadakan silaturahim. Kalau kita itu mengadakan selamatan gitu di rumah, diundang tetangga-tetangga, kemudian teman-teman dekat. Akhirnya nasihat itu dia ikuti, termasuk mengundang salah satu panti asuhan. Pendek cerita, diadakanlah acara itu, maghrib bersama, doa dibacakan Subki Abdul Qadir dan bubar. Ketika malam akan ke kamar kecil, sang dokter ini sudah merasa seperti biasa sakit. Aneh tapi nyata, saat itu dia tidak merasakan apa-apa lagi. Dulu belum ada HP. Andai kata ada HP, terus dia nelpon ke dokter Subki. Ini mungkin pikirnya baru pertama. Ketika tengah malam yang subuh, dia akan ke belakang lagi. Ternyata rasa perihnya gak ada lagi. Tidak sabar dia untuk menghubungi Dr. Subki Abdul Qadir yang menyatakan bahwa dia sudah sembuh dan keberangkatan ke luar negeri dibatalkan. Ketika ketemu, terjadi diskusi. Allahyarham Subki Abdul Qadir adalah selain dokter juga muballigh, dai. Lalu beliau ucapkanlah beberapa dari kaidah-kaidah agama. Seorang tamu yang masuk ke rumah seorang mukmin, maka bersama dia masuk 1000 barakah dan 1000 rahmat. Itu satu tamu. Yang kedua, obati sakit dengan sedekah. Hadisnya lengkapnya,
lindungi harta kekayaan Anda dengan zakat, obati sakit dengan sedekah, dan hadapi gelombang hidup dengan doa. Berikutnya, wassadaqatu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Dalam hadis lain dikatakan, sedekah dapat melek 70 macam bala dan bencana. Yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sofak. Berikutnya, doa daripada yang hadir, termasuk tetangga-tetangga yang mungkin selama itu belum pernah merasakan nikmatnya nasi kotak sari bundo, nasi padang yang enak di Jakarta itu, termasuk panti-panti asuhan. Tidak mustahil mereka berdoa, ya Allah, sembuhkan dokter ini, sehingga dia pulang kembali, dia mengadakan pula acara seperti ini. Doa daripada orang itu sangat tulus dan ikhlas. Yang berikutnya, karena ketidakpahaman, karena kesibukan, sang dokter ini jarang mengadakan acara seperti itu. Padahal kita lihat GBHN Nabi 4, Ayuhan nas salam, sebarluaskan salam, berikan makanan, pererat silaturahim, dan salatlah waktu malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak, Anda akan masuk surga dengan aman dan sejahtera. 3 dari 4 GBHN itu adalah 3 saleh sosial. Majelis yang mudah-mudahan rahmati Allah. Wassadaqatu syai'un ajib. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Boleh jadi ganjalan yang tidak ketahuan oleh alat-alat medis itu, dengan dia mengadakan acara seperti itu, berarti dia mengadakan sedekah yang selama ini hampir-hampir tidak lakukan, maka itu larutlah dia bersama dengan sedekah itu. Wassadaqatu syai'un ajib. Dan ini kita akan rasakan sekarang. Kenapa kita sebagai pegawai negeri gaji tetap tidak naik, tapi setiap sore sahur kita selalu makan enak-enak? Kenapa? Berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassadaqatu syai'un ajib. Silaturahim bukan hanya terhadap sesama manusia. Ternyata lebih luas. Kita hanya tidak boleh bersilaturahim hanya dengan syaitan dan iblis, dengan jin. Tulang-tulang kita dilarang untuk buang kotoran di sana, dilarang kita buang air kecil di lubang-lubang di bawah pohon-pohon. Kata jin, itu jin. Nabi bersabda SAW, apabila seorang mukmin wafat, menangis tempat sujudnya, maka itu kita disunnahkan ketika salat berpindah tempat untuk memperbanyak saksi. Dan kita tahu sejarah ketika Nabi sebelum ada mimbar, dia bersandar di pohon kurma. Ketika ada mimbar, beliau berpindah ke sana. Nabi dan para sahabat mendengar tangisan daripada batang kurma itu. Nabi ke sana, diulus-ulus. Itu binatang, barang mati. Tentunya apalagi barang hidup. Subhanallah. Inna rahmatallahi kan. Rahmat Allah tidak akan, rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Silaturahim. Suatu waktu Nabi bertamu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sedang berbicara, datang Arab dusun tanpa babi ibu, langsung memaki-maki Umar. Abu Bakar tenang. Nabi senyum, merasa tidak diperhatikan. Si Arab dusun ini makin kasar. Abu Bakar tenang. Nabi makin senyum. Ketiga kalinya sang Arab dusun itu menunjuk muka Abu Bakar. Abu Bakar pun tidak kuat lagi menahan emosinya. Akhirnya dikanterlah yang dilawet lainnya. Nabi tanpa pamit turun sampai di halaman, disusul oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, apa salahku? Tolong beritahu. Apa kata Nabi?
Ketika engkau dimaki yang pertama, engkau sabar, malaikat turun dan mendoakan. Ketika yang kedua kali dia memaki secara kasar lagi, engkau masih bersabar, malaikat bertambah, aku makin senyum. Yang ketiga kalinya, ketika engkau lawani, malaikat menghindar, syaitan yang datang. Maka itu kita lihat, ada enggak orang demo itu yang senyum? Sudah dekat-dekat gini tetap suara yang nyaring. Kenapa? Setan. Nggak pernah orang itu demo itu senyum, assalamualaikum, tidak ada. Dan karena Pak Kajari Ketapang Kusnendar, karena dia sering ikut pengajian, ikut subuh keliling, suatu waktu kantornya didemo oleh orang, tak masalah apa begitu, dia terapkan GBN Nabi itu. Kami tahu kalian akan demo, kami ngerti kalian datang dari jauh. Sebelum demo, mari kita minum, makan sama-sama. Ada yang pesan teh es, kopi panas, sekalian dikasih, paling rokok dikasih. Sambil duduk-duduk itu dibicarakanlah. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mohon maaf, tidak jadi demo karena itu. Jadi sebenarnya ini bukan teori, kalau kita praktekkan. Saya pernah ngomong sama Kapolda Kalbar juga gitu, dan telah dipraktekkan oleh Kapolres Ketapang. Kalau ada demo jangan dilawannya kasar, tunggu kita. Ya Allah, dengan minum apa dalam ungkapan kata Mutiara, banyak semut mati dalam gula daripada mencuka. Maksudnya orang itu adalah lebih terenyuh kalau dia kita perlakukan secara baik-baik. Kan enak sambil makan-makan, minum. Apa kira-kira yang dapat kami bantu? Oh Pak gini-gini, oh gini. Ini orang sudah panas-panas, dia lawannya panas. Jadi sebenarnya kalau andai kata GBH Nabi itu dipraktikkan, nggak ada demo. Biasakan makan bersama, karena dalam makan bersama mendatangkan berkah. Kita jangan kaget. Kenapa produk Jepang, Nokia, Sony, Samsung, segala itu menjamur? Karena lihat anak cucu kita. Begitu bangun, apa yang dipegangnya, dijapainya? HP. Siapa yang senang panjang umur, murah rezeki, hendaklah dia menjalin silaturahim. Nah, anak cucu kita itu menjalin silaturahim dengan HP itu. Bahkan ya Allah, maka itu kalau kita sedang salat sendirian, jauhkan HP itu. Kenapa? Karena menghilangkan khusyuk. Sedang kita salat, begitu selesai belum sempat zikir, bahkan jadi kebalikan dari itu. Ada seorang Palembang yang dia bersilaturahim dengan Quran sampai Quran itu lecet, saking banyak yang dibaca dan sering dibawa ke mana-mana. Ketika naik haji, dia bermimpi ternyata Quran yang biasa dibawanya itu ditinggal, itu menangis. Kenapa aku tidak dibawa? Itu tidak mustahil karena kita bersilaturahim dengan Quran. Mudah-mudahan dengan Ramadan begini kita menyamakan artinya keakraban kita dengan HP. Ini maaf mungkin kalau kita bepergian beberapa kilo setelah meninggalkan rumah, HP ketinggalan, kita akan pulang. Kira-kira begitu gak dengan Al-Quran? Kalau kita tidak bawa mashaf itu, apa kita kembali? Kalau anda kata kembali, subhanallah, kita membawa mashaf firman Allah. Ini latihan bagi kita untuk mawas diri. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.